Aku pun bercerita bahwa semalam aku, Bayu, dan Raka memang sempat melihat sebuah makam di pemakaman keluarga tersebut. Persis di sudut area pemakaman tersebut, namun terpisah sendiri dan makam itu dipagari dengan besi. Kami saat itu hanya melihat sinar berwarna biru, bukan keemasan. Warga pun mengiyakan perkataanku dan memberitahu kami bahwa makam keluarga tersebut adalah makam keluarga besar sesepuh di sini, dan makam yang diberi pagar adalah makam sesepuh di sini. Namun memang karena banyak kejadian yang sering terjadi saat malam hari, maka makam tersebut jarang dilalui oleh mereka. Selang beberapa lama kami berbincang, kami pun memutuskan untuk segera kembali ke makam keluarga tersebut untuk memastikan perkataan dari Susi. Karena semakin cepat kami menemukan kedua teman kami, akan semakin baik pikirku, dan kami pun memutuskan untuk segera berangkat. Sedangkan Susi kami suruh beristirahat terlebih dahulu, mengingat kondisinya yang belum benar-benar pulih. Dia ditemani Anka dan Henry. Sisanya akan ikut bersamaku ditemani beberapa orang warga. Singkat cerita, kami sampai di areal pemakaman yang kami tuju. Namun kami semua heran, makam yang semalam aku lihat ternyata tidak ada. Makam tersebut hilang beserta pagar besi yang mengelilinginya. Kami yang heran mencoba untuk mencari-cari dulu di sekitar areal tersebut. Namun tetap saja makam tersebut tidak dapat kami temukan. Kami pun memutuskan untuk kembali dan menanyakan kepada Susi. Sesampainya di tempat Susi berada, kami segera menemuinya. Namun Susi tiba-tiba mengatakan, percuma kalau hanya kami yang pergi tanpa membawanya. Makam itu tidak akan terlihat saat ini, karena dialah yang diberi amanah oleh kakek-kakek tersebut untuk mengambilnya. Dan kalaupun mereka menemukan makam tersebut, mereka tidak akan menemukan apa-apa. Saat kami ke sana nanti harus tepat pukul 18.00. Karena itulah saat-saat dimensi kami dan mereka terbuka. Aku pun menanyakan kenapa dia tahu kalau kami tidak menemukan makam tersebut. Susi menjawab bahwa kakek tersebut tadi datang kepadanya dan mengatakan hal itu. Dia lalu menyuruh Susi untuk beristirahat dahulu, karena malam ini akan menjadi malam yang panjang. Sore pun tiba. Kami beserta Susi sudah bersiap untuk kembali ke makam tersebut. Pukul 17.30, kami sudah bersiap di depan makam menunggu waktu yang tepat untuk masuk. Tidak lama terdengar suara adzan berkumandang. Selepas suara adzan terdengar, suara seorang lelaki tua mengatakan, "Masuklah." Semua yang ada saat itu mendengarnya. Sebenarnya mungkin kami agak ketakutan, namun karena rasa tanggung jawab, maka kami pun segera berjalan memasuki pemakaman tersebut. Saat kami semua sudah berada di dalam, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Pohon-pohon di sana bergoyang-goyang, tidak tentu arah. Langit yang tadinya masih cerah berubah menjadi gelap. Suasana benar-benar terasa mencekam. Namun tiba-tiba terdengar suara gebrak dari arah sudut pemakaman tersebut. Tidak lama terpancar sinar berwarna kuning kemasan. Sinarnya begitu menyilaukan mata kami. Susi pun segera mendekati sumber cahaya tersebut, dan aku yang melihat segera mengikutinya, sedang yang lain tetap diam karena mungkin merasa takut. Saat aku dan Susi berjalan mendekat, seketika cahaya kuning tersebut seakan membesar dan mendekat ke arah kami. Aku dan Susi lalu menutup mata kami karena kilauan sinar tersebut. Namun terasa seperti ada guncangan besar saat itu. Kami pun membuka mata saat itu. Namun kami tidak melihat keberadaan orang-orang yang bersama kami tadi. Hanya ada aku dan Susi saja saat itu. Suasana terasa berbeda saat itu, seperti ada kabut putih di sekitar kami.
Tidak lama terlihat sesosok kakek-kakek yang semalam kami temui. Dia berjalan mendekat kepada aku dan Susi dan menyuruh kami untuk menyentuh sumber cahaya kuning dari makam tersebut. Kami pun mengiyakan perkataan kakek tersebut. Saat aku dan Susi menyentuh sinar tersebut, tiba-tiba di tangan terasa panas dan tangan kami mengepal dengan sendirinya. Tiba-tiba di tangan kami terasa seperti menggenggam sesuatu, dan semakin lama terasa semakin panas. Karena merasa tidak kuat, kami pun hendak melepaskan genggaman kami, namun ditahan oleh tangan kakek tersebut. Dia menyuruh kami untuk menahannya sedikit lagi. Setelah beberapa saat, tiba-tiba sinar itu mengecil dan hilang, membentuk sesuatu yang sudah berada di tangan kami. Aku saat itu menggenggam sebuah keris, sedang Susi menggenggam sebuah batu mustika berwarna hijau terang. Terlihat ada sedikit asap yang keluar dari batu hijau tersebut. Aku kemudian menanyakan kepada kakek-kakek itu, untuk apa benda-benda ini? Kemudian dia menjawab keris yang kupegang akan berguna saat di sana nanti. Sedang mustika yang dibawa Susi adalah kunci agar kami bisa masuk ke alam mereka. Namun kedua benda tersebut bisa digunakan hanya di waktu-waktu tertentu saja. Singkat cerita, aku dan Susi pun disuruh menutup mata kami. Lalu kami pun kemudian menutup mata kami. Tiba-tiba kami merasa sangat lelah. Terasa kembali ada sebuah guncangan. Terdengar kembali suara kakak itu. Dia berucap untuk segera mencari sebuah rumah dan di dekatnya ada sebuah pohon beringin besar. Seketika aku pun dan Susi membuka mata dan kami sudah ada di rumah warga sebelumnya. Mereka menanyakan apa yang terjadi sehingga kami pingsan. Terlihat juga teman-temanku yang lain yang terlihat panik. Aku pun dan Susi memberitahu apa saja yang kami alami. Aku dan Susi yang saat itu melihat warga hanya terdiam seperti mengingat-ingat sesuatu. Mereka terlihat seperti enggan berbicara. Namun ada salah satu warga kemudian berbicara bahwa ada sebuah tempat di sini yang seperti dideskripsikan oleh aku dan Susi. Letaknya tidak jauh dari areal pemakaman keluarga tersebut. Namun akses masuk ke sana sudah ditutup oleh warga di sini karena sering terjadi kejadian aneh di sana. Bahkan pernah ada yang hilang. Saat ditemukan dia sudah gila dan tidak lama meninggal dunia. Dulu tertua atau sesepuh di sini mungkin bisa membantu karena beliau memang punya kelebihan. Namun karena beliau sudah meninggal, tidak ada yang bisa berani lagi mendekati tempat tersebut. Saat itu aku dan teman-temanku saling bertatapan. Dalam hati kami berbisik, apa rumah ini yang kami tuju sebenarnya? Lantas kami bertanya apa rumah di sana bernomor 13. Mereka pun mengiyakan. Mereka tidak memberitahu kami karena takut kejadian-kejadian seperti ini terjadi. Namun karena beberapa alasan mereka bersedia membantu, apalagi mengingat makam yang memberi kami petunjuk. Ternyata adalah makam mendiang sesepuh di sana. Mereka yang tadinya tidak banyak berbicara merasa tergugah dengan kejadian yang aku dan Susi alami. Apalagi sampai kejadian orang hilang seperti ini, takutnya berbuntut panjang. Mereka pun bersedia membantu kami sampai mereka dapat ditemukan. Setelah perbincangan yang cukup lama, aku teman-teman dibantu beberapa warga segera pergi ke tempat yang dimaksudkan, berharap masalah yang kami hadapi cepat selesai. Singkat cerita, kami sampai di tempat yang dimaksud. Saat itu aku lihat memang akses jalan untuk masuk ke sana sudah ditutup. Para warga yang saat itu sampai harus merusak beberapa bagian pagar yang terbuat dari bahan-bahan seadanya. Setelah terasa cukup untuk kami masuk, kami pun masuk. Saat di dalam yang kulihat adalah sebuah tempat yang benar-benar seperti terbengkalai.
Rumput-rumput yang terlihat tinggi, tingginya hampir sama dengan tinggi badanku. Terlihat ada pohon beringin besar dan tinggi, berdiri juga beberapa pohon di sekitarnya. Aku kemudian bertanya keberadaan rumah yang aku cari. Kemudian salah satu warga mengatakan bahwa kami masih harus masuk lebih dalam untuk menuju rumah yang dimaksud. Namun Susi kemudian mendekat kepadaku, lalu mengatakan bahwa kita sepertinya sudah ditunggu mereka.